Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Ya, selamat malam. Saya ke Bung Sirajudin dulu. Bung Sirajudin, apa yang bisa Anda sampaikan dari potret hasil survei SMRC terkait dengan survei korupsi di Indonesia? Ada dua yang kita bisa garis bawahi. Yang pertama, bahwa kinerja saat ini belum memuaskan masyarakat. Ya. Artinya pesannya sangat clear dan nyaring di masyarakat bahwa pemerintah dan institusi-institusi penegakan hukum, ini bukan hanya KPK, kejaksaan, tapi juga mencakup kepolisian dan juga pengadilan, perlu melakukan pembenahan fundamental di dalam kinerja lembaganya masing-masing, supaya ekspektasi masyarakat ini terpenuhi. Nah, harapan ini sebetulnya sudah tercermin dari yang kedua ini, bahwa masyarakat cukup optimis tahun depan saya kira akan ada perbaikan dalam penegakan hukum dan juga akan ada perbaikan kinerja di dalam pemberantasan korupsi. Kalau kita lihat dari persentasenya cukup tinggi optimisme ini. Iya, Bung Sirajudin, saya ingin tanya, tentu dari hasil pertanyaan survei itu bisa kemudian diambil kesimpulan, ya. Sisi mana daripada para responden ini yang gundah mengkhawatirkan bahwa korupsi di Indonesia semakin buruk? Kalau kita lihat dari demografinya, itu clear sekali bahwa masyarakat yang relatif terdidik, punya penghasilan lebih baik, berbasis di perkotaan, gitu ya, dan terutama di wilayah DKI, Jakarta, Banten, lalu Jawa Barat, itu terlihat lebih kritis dalam melihat kinerja penegakan hukum ini. Itu artinya yang merasa tidak puas paling tinggi itu adalah kelas menengah baru Indonesia. Mereka masih muda, relatif terdidik, dan mereka punya awareness lebih baik di dalam dalam hal kinerja pemerintah, dan mereka itu punya akses terhadap informasi atas berbagai peristiwa yang menyangkut masalah hukum, bukan hanya korupsi, tapi juga dalam hal kinerja kejaksaan, kepolisian, dan juga kinerja pengadilan. Oke, kalau lebih detail lagi, apa yang bisa Anda sampaikan? Di sisi mana? Kalau soal di sisi mana, itu kan clear sekali. Kalau dari KPK, itu terutama, ini ada problem institusionalnya. Oke. Jadi KPK itu mengalami penurunan kepercayaan cukup signifikan antara sebelum revisi Undang-Undang KPK dan setelah revisi Undang-Undang KPK. Jadi trust publik menurun ke KPK setelah ada revisi Undang-Undang KPK. Satu. Yang kedua, yang terlihat juga saya kira soal kinerja kejaksaan. Nah, ini kan kalau kita bandingkan misalnya antara institusi-institusi penegak hukum, institusi kejaksaan itu saat ini masih berada di bawah kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Nah, ini dua institusi ini saja sudah memberatkan bagi publik untuk bisa optimis terhadap prospek penegakan hukum di Indonesia. Oke, baik. Saya ke Bung Nasir Jamil dulu sebelum saya ke Bung Ade Irfan Pulungan. Bung Nasir, tadi disebutkan KPK ada masalah institusional terkait dengan revisi Undang-Undang KPK, lalu kemudian kejaksaan, meskipun kejaksaan juga baru-baru ini kan ada membongkar kasus yang besar, Asabri misalnya, lalu kemudian asuransi yang lain ya, yang kemudian juga besar, dan kemudian ada hukuman mati di sana, tuntutan yang diterapkan. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Benarkah kemudian persepsi publik terhadap penegakan korupsi di Indonesia tengah turun? Halo Aiman. Iya, silakan Bung Nasir. Begini, bisa jadi persepsi buruk ini karena ternyata korupsi itu memang masih melibatkan orang-orang yang berada di atas, sehingga dentumannya begitu keras dan terdengar oleh banyak orang. Katakanlah misalnya kasus korupsi yang menimpa Wakil Ketua DPR RI, kemudian juga
kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan penyidik ya di KPK. Bahkan penyidik itu juga kemudian berusaha untuk membongkar katanya dalam tanda kutip aib daripada salah seorang komisioner KPK. Jadi dentumannya terlalu keras sehingga kemudian itu terdengar di telinga publik dan itulah kemudian dalam pandangan saya menimbulkan persepsi bahwa memang penanganan korupsi dan juga kasus-kasus korupsi di Indonesia di tahun 2021 ini buruk dalam pandangan atau persepsi publik itu sendiri. Jadi bisa kita pahami kalau kemudian publik punya penilaian tersebut. Nah karena itu dengan adanya kejadian itu kita patut bergembira karena publik menaruh harapan di tahun 2022 terkait dengan penanganan korupsi yang dilakukan oleh institusi penegak hukum. Iya, Anda sambil menyetir kelihatannya. Tetap berhati-hati Pak Bung Nasir Jamil. Baik, terima kasih Aiman. Ya, tapi saya satu pertanyaan sebelum saya bergeser ke Bung Ade Irfan. Jadi wajarkah kemudian publik menganggap bahwa penegakan hukum terkait dengan korupsi di Indonesia rendah? Anda juga punya pendapat yang sama? Saya sebenarnya tidak seperti itu juga ya. Jadi kasus-kasus yang ditangani oleh KPK itu menunjukkan bahwa persepsi publik itu juga tidak selalu benar begitu. Kalau saya tanya pribadi Anda? Iya memang tentu saja memang korupsi itu kan kejahatan yang tersembunyi dan dia tidak melibatkan satu orang saja dan melibatkan banyak orang sehingga wajar kalau kemudian juga publik punya penilaian seolah-olah menurun karena memang agak sulit untuk membongkar kasus-kasus korupsi itu karena sekali lagi dia merupakan kejahatan yang tersembunyi. Berbeda dengan kejahatan-kejahatan umum, perampokan, pembunuhan, ya itu terbuka dan orang semua bisa menyaksikan itu. Iya, meskipun perangkatnya cukup canggih ya, penyadapan dan sebagainya, meskipun di revisi Undang-Undang KPK tapi kan dibatasi. tentu saja kemudian ada dewan soal penyadapan itulah yang kemudian oleh sebahagian pihak dinilai bahwa revisi Undang-Undang KPK itu membatasi dan mengamputasi kewenangan yang sangat sangat dalam tanda kutip ya sangat bertaji yang dimiliki oleh KPK sebelumnya. Dan itu mempengaruhi persepsi publik. Saya ke Bung Ade Irfan Pulungan, nanti selepas jeda saya akan kembali Bung Ade. Ternyata revisi Undang-Undang KPK berdampak pada persepsi penegakan korupsi Indonesia yang semakin turun. Apa jawaban Anda akan itu? Saya akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam, saudara. Saya langsung menunjuk ke tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Bung Ade Irfan Pulungan. Bung Ade, ini jelas apa yang menjadi potret dari hasil survei SMRC, bahwa revisi Undang-Undang KPK sudah berbuah, tapi buahnya pahit. Dengan hasil penegakan korupsi di Indonesia yang dipersepsikan semakin buruk oleh publik. Komentar Anda. Ya, yang pertama tentu pemerintah berterima kasih yang telah dilakukan oleh SMRC ya melakukan surveinya ini. Ini menjadi bagian salah satu evaluasi, salah satu perbaikan untuk berbenah mana yang kurang ya untuk bisa lebih baik lagi. Memang benar tidak semudah membalikkan telapak tangan ketika misalnya harapan, keinginan, ekspektasi masyarakat itu untuk berada pada titik yang ideal. Kinerja pemerintah mulai dari pemerintah pusat, daerah dan semua aparatur pemerintahan gitu itu bisa lebih maksimal. Tapi paling tidak ini menjadi ukuran pemerintah, apakah itu pemerintah pusat maupun daerah. Hasil-hasil surveinya ini bisa lebih baik ke depannya gitu. Titik fokus memang. Gimana cara hasil survei lebih baik? Berarti revisi Undang-Undang KPK-nya harus direvisi lagi atau gimana? Aiman ini terlalu tendensius juga ini. Kita selesai lah bicara. Saya bertanya ini. Silakan. Nah, yang sekarang ini kan memang pencegahan dan pemberantasan korupsi itu menjadi prioritas utama dari pemerintahan Pak Jokowi. Ya, bagaimana misalnya prioritas membenahi penataan regulasi dan memperbaiki pelayanan yang lebih baik di aparatur pemerintah gitu. Oke. Karena pencegahan ini maksudnya ya. Misalnya, ya, bisa jadi misalnya pelayanan itu menjadi titik awal dimulainya korupsi. Ya, kalau dulu kita mendengar stigma ini misalnya di birokrasi ini. Kalau bisa diperlambat, ngapain dipercepat? Ya.
kalau bisa diperlama, ya ngapain lagi dipercepat, kalau bisa jangan dipermudah. Artinya gini, ada masalah itu menjadi sumber bagi oknum tertentu yang menjadi sebuah rezeki, bisa saja itu kan. Oke, baik. Pencegahan tentu kita setuju, meskipun juga penindakan adalah hal yang tetap penting. Jadi jangan-jangan apa yang kemudian dipersepsikan oleh masyarakat dan sering kemudian disebut-sebut, misalnya KPK menjadi komisi pencegahan korupsi, itu betul-betul terjadi dong, Bung Irfan? Nah, karena gini, masyarakat itu kan berhadapan dengan pelayanan yang ada di aparat-aparat yang dia butuhkan, misalnya, ya kan? Dia misalnya, katakanlah misalnya, kalau contoh sangat kecil, dia mengurus surat-surat administrasi, yaitu tadi begitu misalnya tidak teraspirasikannya kepentingan masyarakat itu, jadi persepsi masyarakat itu melihat pelayanan yang hari ini sangat buruk. Jadi masyarakat itu bisa saja menduga, artinya ada sesuatu, atau kalau mau cepat ya harus kasih sesuatu, kan begitu. Itu tuduhan-tuduhan seperti itu kan sangat banyak misalnya di masyarakat. Nah itu makanya kita ingin mencoba untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat itu untuk lebih baik. Jadi kedua juga memberikan penegasan kepada aparatur yang ada untuk bisa melayani masyarakat, kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Bekerja, bertugas, jangan mengharapkan sesuatu imbalan yang menjadi... Dan itu tengah diperbaiki, Anda katakan itu tengah diperbaiki ya? Ya, nah itu yang harus kita perbaiki bersama. Yang kedua juga, berikan kesempatan pelayanan itu untuk bisa diperbaiki. Dan masyarakat juga jangan menggoda aparatur yang ada gitu. Ini kan persoalan siapa juga nanti yang menggoda dan digoda gitu. Iya, tapi kan soal ini bukan hanya masyarakat dan soal pelayanan. Bicara soal misalnya kepala daerah yang jual beli jabatan, bicara soal setoran kepada atasan yang tidak terkait pelayanan, itu juga banyak. Dan kemudian kalau kita lihat tadi bahwa angka-angka, ya ini bagaimanapun juga menjadi persepsi publik, bagian dari persepsi publik. Angka operasi tangkap tangan misalnya OTT yang turun. Sehingga relevan kemudian apa yang disampaikan oleh sebagian publik yang mengatakan bahwa KPK bukan lagi komisi pemberantasan korupsi, tapi komisi pencegahan korupsi. Ya kan kita lebih baik mencegah dulu. Penyakit itu kan lebih baik dicegah dulu, Mas Aiman, daripada kita mengobati. Ya kan? Kita kan tidak mau sakit dulu. Kita kan harus bagaimana bisa kita tetap sehat. Korupsi juga kita harus bisa bagaimana orang tidak berbuat. Kan makanya didahulukan mencegah dulu. Kan itu yang harus menjadi prioritas juga. Jadi diberikan pengertian kepada siapapun, apakah dia itu aparatur negara, apakah itu dia pihak swasta, apakah dia itu masyarakat. Jangan coba-coba untuk melakukan perbuatan atau keinginan ataupun niat untuk melakukan penyelewengan atau korupsi. Kan kita lebih harus mengedepankan pencegahan dulu supaya penyakit itu, perbuatan itu tidak terjadi. Kalau sudah terjadi kan semakin lebih energinya. Jadi nggak keberatan kalau kemudian mengatakan bahwa di bawah pemerintahan Jokowi KPK menjadi komisi pencegahan korupsi, bukan lagi komisi pemberantasan korupsi. Itu nggak keberatan? Ya itu kan katanya Mas Aiman. Tapi kan kita bukan saya saja, ada banyak kemudian yang mengatakan itu. Anda bisa melihat. Ya, itu interpretasi boleh, sah-sah saja. Karena bisa dianggap di lapangan itu tidak memuaskan kepentingan dari sebagian besar masyarakat. Karena tadi ada pelayanan-pelayanan yang dianggap yaitu yang masih buruk lah. Ya, 1-2 betul kita akui. Tapi kan bagaimana misalnya KPK, Kejaksaan, Kepolisian untuk berbenah diri, ya. Kalau misalnya aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan itu bisa lebih kuat, lebih maksimal, tentu peran-peran dari KPK juga, peran-peran dari kepolisian dan kejaksaan itu akan lebih baik. Nah, Bang Nasir sebagai anggota Komisi 3 bisa punya kewenangan mengawasi lembaga-lembaga ini, ya kan? Apa yang harus dibenahi gitu, apa yang harus misalnya menjadi kritikan terhadap lembaga-lembaga ini supaya dia lebih baik lagi. Interpretasi atau persepsi masyarakat itu bisa lebih baik lagi gitu. Ya, Bu Nasir, Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Irfan Pulungan bahwa ya pencegahan harus yang utama, soal penindakan belakangan? Ya sebenarnya penindakan itu juga bahagian dari pencegahan, ya. Sehingga dengan penindakan orang menjadi kecut dan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Nah, pencegahan selama ini kan dilakukan melalui sosialisasi, ya. Kemudian juga ada pendidikan anti korupsi yang diberikan kepada aktivis anti korupsi, kepada mahasiswa, ya, dan juga iklan dan kampanye-kampanye, apakah lewat pembuatan film pendek dan lain-lain sebagainya. Tapi seperti saya katakan tadi bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang tersembunyi, sehingga memang dibutuhkan kekuatan ekstra untuk bisa membongkarnya. Dan sekali lagi bahwa korupsi ini ya masuk dalam kategori kejahatan kerah putih. Ya, oleh karena itu hanya orang-orang yang punya akses dengan kekuasaanlah yang berpotensi untuk melakukan penyalahgunaan. Kalau Anda punya resep misalnya Bung Nasir Jamil, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap penegakan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dan jajarannya, termasuk oleh lembaga independen KPK? Sebenarnya yang saya tahu KPK juga sudah sudah beranjang sana ke partai-partai politik menyampaikan pikiran mereka tentang bagaimana pengelolaan keuangan partai politik, ya, bagaimana kemudian transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan politik. Nah, pemerintah juga yang saya lihat ya ada misalnya wilayah bebas korupsi, kemudian juga ada wilayah birokrasi melayani. Jadi memang upaya-upaya itu sudah dilakukan, tapi memang sekali lagi karena dentumannya terlalu keras sehingga memekakkan telinga publik. Lalu kemudian mereka punya persepsi bahwa di tahun 2021 ternyata memang banyak kasus dan ini menimbulkan image buruk di kalangan publik. Baik. Terakhir singkat saja ke Bung Sirajuddin, apa harapan masyarakat dari hasil survei yang Anda tangkap? Singkat saja. Saya kira yang pertama terhadap pemerintah ya, Presiden saat ini dalam posisi yang mungkin untuk mengambil langkah-langkah radikal di akhir periode jabatannya, ada wilayah-wilayah penegakan hukum yang langsung di bawah kontrolnya. Dan itu ada di 3 kan. Yang pertama di KPK, karena sekarang menjadi wewenang pemerintah. Yang kedua kepolisian, dan yang ketiga di kejaksaan. Jadi Presiden punya kekuasaan yang mungkin digunakan untuk memperbaiki kinerja penegakan hukum di Indonesia, termasuk penanganan. Dan itu harus dilakukan secara radikal? Saya kira cukup radikal, karena masyarakat membutuhkan bukti yang bisa dilihat dan dirasakan langsung, saya kira. Oke, baik. Karena tanpa itu, misalnya kalau perubahannya gradual dan pelan-pelan dari dalam misalnya, sulit bagi masyarakat untuk melihat bukti yang bisa mereka pegang. Gitu. Nah, harapannya dengan menggunakan ruang kekuasaannya di 3 lembaga penegakan hukum itu, di akhir masa jabatannya Presiden bisa meninggalkan legasi yang bisa dibanggakan dalam penegakan hukum. Jadi warisan pemerintahan Jokowi di akhir masa jabatan ini adalah panglima tertinggi untuk memberantas korupsi. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih Bung Sirajuddin Abbas dari SMRC dan juga Bung Nasir Jamil yang telah ada di Dapil di daerah pemilihan di Provinsi Aceh. Terima kasih. Dan juga Bung Ade Irfan Pulungan dari Kantor Staf Presiden. Selamat malam, sehat selalu.